Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mendengarkan kata surga, setiap orang pasti menginginkan dapat masuk dan hidup di dalamnya setelah kematian nanti. Namun tahukah kita bahwa surga memiliki beberapa nama dan juga beberapa tingkatan? Salah satu nama surga yang diidam-idamkan setiap muslim supaya bisa berada di dalamnya adalah surga Firdaus. Dan ternyata ada ciri-ciri khusus untuk siapa saja yang menjadi calon penghuni surga Firdaus tersebut. Lantas siapakah orang-orang tersebut? Seperti apakah ciri-cirinya? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Adapun surga yang diciptakan Allah tersebut bermacam-macam, yang mana surga yang paling tinggi tingkatannya dan juga paling utama adalah surga Firdaus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol atau utama. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jika demikian, kita sebagai manusia pasti berharap untuk menjadi salah satu yang terpilih untuk menjadi penghuni surga Firdaus tersebut. Dan untuk mewujudkan itu, Allah subhanahu wa ta'ala pada dasarnya telah memberikan petunjuk siapa saja yang berhak untuk masuk ke dalam surga tingkatan tertinggi itu. Dan berikut ini 7 golongan manusia calon penghuni surga Firdaus. Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Golongan ini adalah orang-orang yang pada waktu sholat selalu memusatkan perhatian hanya kepada Allah serta ikhlas dalam menjalankannya. Harus diakui bahwa untuk mencapai khusyuk dalam sholat ini sangatlah berat. Namun dengan ketulusan hati dan tetap fokus pada setiap apa yang kita baca dan menghayati artinya, maka kekhusyukan akan tercapai. Dalam tafsir Ibnu Abbas, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya yaitu orang-orang yang merendahkan diri, tawadhu, tidak melirik ke kanan dan ke kiri, serta tidak pula meninggikan tangan mereka dan mengangkat kedua siku dalam sholat. Dalam penjelasan Imam Qatadah, orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang merendahkan diri, menundukkan jiwa yang diperlihatkan oleh anggota badan dengan diam dan pasrah.
Khusyuk di dalam hati maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat dengan memasrahkan diri sepenuhnya. Adapun manfaat sholat khusyuk tersebut juga akan diperoleh kelak pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah orang yang berzikir atau ingat kepada Allah dalam kesendirian atau kesunyian, kemudian air matanya mengalir. Yang kedua adalah orang-orang yang selalu berzakat. Zakat memberikan banyak manfaat bagi pelakunya, di antaranya membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta berlebihan pada dunia, serta mensucikan hati sehingga menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis banyak menjelaskan balasan-balasan dan juga imbalan bagi orang-orang yang menunaikan zakat. Begitu pula banyak disampaikan ancaman bagi para orang yang enggan dan tidak membayar zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-34. Maksud dari kata menafkahkan di jalan Allah dalam ayat tersebut adalah mengeluarkan zakat. Di antara siksaan pedih tersebut adalah tubuh orang yang tidak mau membayar zakat akan dibakar dengan batu-batu panas dan besi-besi panas yang sumber panasnya diambil dari dalam neraka jahanam. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Saat ini menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram terasa sangat berat, karena untuk mendekati perbuatan zina sudah semakin mudah dilakukan. Untuk itu kita berusaha menahan hati dan pandangan agar tidak tergoda mendekati perbuatan yang terkutuk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berusahalah setia kepada istri yang kita miliki, karena sesungguhnya itu tiada tercela. Dan barang siapa mencari selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang melanggar yang halal dan mengerjakan yang haram. Dikatakan bahwa barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan, dan tindakan, berarti ia telah menjaga agamanya. Karena itu Islam menekankan kepada umatnya untuk selalu menjaga kemaluannya agar terhindar dari perbuatan zina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun. Termasuk orang-orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela karena menggaulinya. Fa man ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Yang keempat adalah orang-orang yang menahan pandangannya. Orang yang menahan pandangannya ini dimaksudkan adalah orang yang menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan mata itu layaknya panah beracun yang membuat kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Mencegah pandangan bukanlah perkara yang mudah di era yang sekarang ini.
Banyaknya kaum wanita yang meniru budaya asing untuk berpakaian mini yang tidak sesuai dengan syariat Islam, membuat mata para lelaki ingin meliriknya. Dampaknya pun bukan hanya dosa, hal-hal buruk lainnya pun dapat terjadi, dan tidak hanya berdampak buruk di dunia saja, namun di akhirat pun semua anggota tubuh ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah mulut akan dikunci, dan kemudian kaki serta tangan, telinga juga mata, dan anggota tubuh lainnya akan memberikan kesaksian di hadapan Allah atas segala yang telah diperbuatnya. Mencegah pandangan merupakan salah satu perintah agama yang harus kita jalani jika kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, selamat dari api neraka, juga terhindar dari fitnah. Yang kelima yaitu orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janji yang telah dipikulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan amanah sebagai suatu akhlak yang memiliki kedudukan yang sangat istimewa bagi hambanya. Bahkan seseorang yang memiliki sikap amanah bisa menjadi kekasihnya, dan sebaliknya seseorang yang suka berkhianat sangat dibenci Allah dan akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk di hari pembalasan kelak. Islam mewajibkan kita untuk menjaga amanah, yaitu bersikap jujur dan bisa dipercaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'imma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat ke-58. Yang keenam yaitu orang-orang yang memelihara sholatnya. Orang-orang yang memelihara sholatnya itu senantiasa menunaikan sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid bagi kaum muslimin. Hal ini terasa berat bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Banyak saja alasan yang menyebabkan mereka enggan menunaikan sholat di masjid secara berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Sholat memiliki keutamaan berupa pahala, ampunan, dan berbagai keuntungan yang Allah sediakan bagi orang yang menegakkan sholat dan rukun-rukunnya. Dan yang lebih utama lagi, apabila sunnah-sunnah dari sholat 5 waktu juga telah dikerjakan. Yang ketujuh adalah orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Mereka inilah orang-orang yang senantiasa memiliki perbuatan yang bermanfaat daripada membuang-buang waktu. Orang-orang ini akan selalu meninggalkan kebatilan dan juga sumpah yang tidak perlu. Barang siapa yang banyak main-mainnya, maka akan dipandang orang ringan atau enteng nilai dirinya. Oleh karena itu, setiap pribadi yang beriman seharusnya senantiasa memperhatikan kata-katanya dalam berbicara, baik secara langsung, tatap muka di mimbar, di media, dalam tulisan pesan singkat, ataupun saat menuliskan status di media sosial. Sebagaimana ciri-ciri orang beriman di bagian awal surat Al-Mu'minun, yaitu
mampu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna dan sia-sia, dan surga Firdaus adalah imbalan baginya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi 7 golongan orang calon penghuni surga Firdaus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.